Eh, oke, selamat datang di video aku. Walaupun gak ada videonya, nggak tahu apakah aku share atau enggak. Jadi aku ada memainkan sebuah permainan detektif-detektifan dari benang merah. Jadi isinya tuh kita perannya jadi detektif, terus kita dikasih sekumpulan berkas-berkas seperti ini, dan kita akan memecahkan misteri di balik ini. Di sini kasusnya. Jadi ini aku beli 4 kasus, 4 file, dan ini adalah file yang pertama. Oke, sebenarnya aku mau tahu jawabannya. Jawabannya di sini masih disegel, masih ada lemnya. Ini ada kunci jawabannya. Sebenarnya aku mau buka, tapi akan lebih seru lagi kalau aku mendokumentasikan apa deduksi aku tentang jawaban ini baru membuka hasilnya. Oke, jadi di permainan ini ada sebuah surat perintah, ada berita seseorang yang meninggal. Tugas pemain adalah kita cari tahu siapa pelakunya, cara terbunuhnya, dan serta motif di balik pelaku melakukan aksi kejinya. Oke, jadi di sini yang meninggal itu, oke, di sini ada berita kematian misterius sang penulis misteri. Nah, di sini ditulis bahwa si Henry itu meninggal karena keracunan. Meninggal di pagi hari. Henry Bridget, seorang penulis, ditemukan oleh Arya, koki pribadinya. Nah, setelah si koki pribadinya ini menemukan korban, dia langsung menelpon 911, 911, 19119 untuk melaporkan kejadian. Oke. Pertama ketika dihubungi, oke, sebentar ya biar lebih enak aja nih. Ini perlu kita jelasin kasusnya dulu biar yang nonton paham. Ini adalah si juru masak pribadinya. Si juru masak pribadinya ini tugasnya hanyalah memasak, tapi bukan masak kayak tinggal di kayak pembantu yang tinggal sama majikan yang sama, tapi dia datang masak terus balik. Dia kerja di 5 day, 5 hari kerja aja gitu. Jadi di hari Senin dia ketemu, mau datang kerja, buka, udah meninggal si Henry-nya. Terus di percakapannya dia menyebutkan nama-nama seorang saudara dan saudarinya, yaitu si, ya pokoknya dua saudara dan saudarinya. Saudaranya itu seorang sutradara aktor, saudarinya itu seorang mahasiswi. Seperti itu. Si Arya ini seorang juru masak, dia sangat suka tulisan Henry, makanya dia mau bekerja di bawah dia. Di bawah Henry, padahal dia itu koki kelas atas. Seperti itu. Oke, karena dia waktu di sini ada percakapannya dan menyebutkan nama saudara dan saudarinya. Sebaiknya kita baca, terus kita akan menuju ke arah saudara dan saudarinya. Oke, ini adalah saudaranya, namanya itu Mark, Mark Bridget. Mark Bridget itu seorang sutradara aktor. Dia meninggalnya, si Henry meninggalnya tanggal 8. Di tanggal 8 hari Senin. Tapi si Henry ini hari 8, 7, 6 hari Sabtunya dia sempat mengunjungi si Henry. Dan konyolnya di tanggal 7 dia itu kecelakaan. Kecelakaan kecelakaan tunggal sih, gara-gara remnya blong. Seperti itu. Terus di remnya blong, tapi di hari sebelum hari Sabtu dia sempat mengunjungi adiknya. Di hari berikutnya dia mengunjungi kakaknya, terus hari berikutnya dia stay di rumah, terus dia kecelakaan. Seperti itu. Dia menyebutkan adiknya. Dia nggak nyebut, orang yang dia sebutkan di sini adalah si editornya si Henry. Ya karena penulis pasti punya editor. Dan si penyidik ini mention ada surat ancaman yang untuk Henry yang dikirim ke Jen, si editornya. Seperti itu. Oke, lanjut ke adiknya dulu.
Oke, ini adiknya. Si adik ini waktu hari Minggu tanggal 8, tanggal 8 kan hari Senin. Sebelumnya hari Minggu. Nah, sebelum hari Minggu dia sempat mampir ke rumahnya. Dia membawa bingkisan kopi. Oh ya, sebelum aku ngebahas kopinya, aku bahas cara si Henry mati. Dia meninggal karena keracunan. Ya, ini Henry. Ada hasil forensiknya. Dia meninggal karena tertelungkup di dapur karena ada kopi. Kopinya mengandung asetilasik acid. Aku nggak tahu itu apa. Dan dia alergi terhadap itu. Jadi pernapasannya bengkak, nutupin jalur pernafasan. Intinya dia karena alergi dengan obatnya parah, bikin dia sesak napas terus meninggoy. Seperti itu. Oke, jadi si adiknya itu, oh ya, itu terkandung kopi. Di kopinya ada zat itu seperti itu. Nah, si penyidik ini bukan Jen, ini Jen. Mana si adiknya? Oh, ini adiknya. Ini adiknya. Waktu hari Minggu dia pergi sama profesor. Profesornya tuh juga kebetulan dosen yang sama yang ngajari Henry. Kita bahas ini dulu. Dia ngebawa bingkisan kopi, kopinya nggak dipakai. Terus waktu dituduh apakah dia ngeracuni dari kopinya, dia bilang enggak karena dia tahu apa yang bikin dia sakit, apa yang dia nggak bisa makan dan lain-lainnya. Kemudian dia menceritakan tentang dia sayang adiknya, dia sayang kakaknya, dia sangat di POV-nya si Arya, ya pokoknya gitu deh. Terus di si, terus di sini, dia adalah profesornya. Dia ngasih tahu si Henry itu nggak lulus karena dia udah fokus sama pekerjaannya dia sebagai penulis. Kebetulan dia adalah profesor di bidang forensik. Untuk apa aku beritahukan informasi ini? Tidak tahu. Forensik dia berujung samanya, dia sempat waktu si dua orang ini ke rumahnya si Henry, dia disuguhkan kopi. Terus pas di kopi, si profesor ini nggak suka, bukan nggak suka sih, nggak tahan sama pahitnya, jadi dia ke dapur minta gula seperti itu. Ya, pertanyaan ini sangat aneh kalau aku jelasin sekarang, tapi mungkin butuh basa-basi dulu untuk memahami konteksnya. Terus ada si Jen adalah editornya, editor dari si Henry. Terus dia dikirimi surat ancamannya itu souvenir mana. Oh, si Jen itu surat ancamannya di sini. Ini ada ancamannya. Dia diminta, Pak Henry itu orangnya sangat bebal, keras kepala, cukup egois. Jadi dia ingin ngencil. Tuh editor di Jalan Kayu Besar nomor 172. Kebetulan itu alamat rumah dia. Oke. Pokoknya tuh dia ingin ngajak menyingkirkan Pak Henry untuk proyek filmnya. Kebetulan di tulisannya itu ada film. Ya, sebenarnya ini sulit banget dijelasin kalau kalian nggak baca. Jadi harusnya aku langsung ke pembahasan kenapa aku mau nuduh ini, alasan langsung jawab pertanyaannya aja. Oke. Pokoknya ini ada surat ancaman yang yang ingin minta kerjasama dengan si Jen. Jen itu editornya agar menyingkal Pak Henry karena dia mati duluan. Pasti filmnya naik. Terus dia untungnya lebih gede. Terus bagian gedenya
pembagiannya lebih sama rata, lebih banyak gitu duitnya. Terus ini ada foto-fotonya. Hal yang menarik yang dilihat di sini adalah foto ini. Ini adalah nota belanja. Di nota belanja ini ada salah satu hal yang menarik, yaitu ada krim dan aspirin tablet. Aspirin tablet itu adalah zat yang sama yang terkandung pada yang ada di dalam tubuhnya si Henry. Jadi kemungkinan besar alat pembunuhannya dipakai di periode ini, karena aspirin tablet itu juga mengandung namanya asetilactic acid. Terus di dalam ini ada alamat tokonya. Alamat tokonya itu ada di Jalan Mahoni Utara. Jalan Mahoni Utara itu berada di dekat kampusnya si adeknya dan di profesornya. Oke, jadi dari sini aja aku udah suspek dua orang, yaitu si profesor sama si adik bungsunya. Kedua, waktu sulit banget jadi jelasinnya. Adanya si profesor. Terus di petunjuk kedua ada sini photocard. Waktu ada interogasi dengan si adik bungsunya, dia mengatakan dia selalu mengirimkan pos kartu ini, tapi sayangnya waktu pos ini nggak mendapatkan balasannya, nggak mendapatkan balasannya karena nggak tahu. Dia dikirim pada tanggal 3 bulan 1 2024. Tapi faktanya adalah tulisan yang ada di sini, khususnya pada tanggal di sini, itu memiliki tulisan yang sama pada tulisan yang di sini, yang membuat kita semakin curiga kenapa tulisannya kebetulan sama. Oke, ini petunjuk, ini sebenarnya copy banget sih dari yang dikasih, kayak cara curang banget. Oke, fakta ketiga yang dikasih oleh pembuat soal ini adalah ini kan tanggal 3 bulan 1 2024 dikirim, tapi dia nggak mendapatkan balasannya. Padahal biasanya si adanya ini, jika kita ngirim kartu liburannya, pasti dapat balasannya dari si kakaknya, si Henry. Tapi kali ini dia nggak dapat. Terus fakta kedua, dari tanggal 29 Desember sampai 4 Januari 2024, si adanya ini lagi healing. Ini buktinya. Oke, kenapa nggak terkirim? Kenapa nggak? Yang pertama, karena tulisannya cukup mirip. Yang kedua, di sini ada tulisan pengantar surat ditemukan tewas di Jalan Kayu Besar 4 hari lalu. Jalan Kayu Besar itu adalah letak di rumah si Jen. Apa hubungannya? Jalan Kayu Besar. Jadi surat ini dikirimkan ke Jalan Kayu Besar. Terus dikatakan di CCTV bahwa yang ngantar tuh orang pos biasa. Aku curiganya justru orangnya sebelum datang tuh dibunuh dulu baru bisa mengantarkan surat ancaman seperti ini. Walaupun surat ancaman seperti ini. Terus apalagi fakta yang ditemukan? Di sini ditemukan sidik jarinya adalah cuma ada milik si Jen, si editornya. Oke, aku akan terus terang. Saya akan langsung menuduh pembunuhnya adalah si adeknya, aku menuduh dia adalah pembunuhnya. Pertama, suspek pertama, alasan pertama itu, ini alamat tokonya sangat mirip, dekat dengan kampus dia berada. Kedua, tanggal 4, tulisan ini sangat mirip dengan tulisan yang ada di sini, surat ancamannya. Alasan yang ketiga, walaupun dikatakan di sini sidik jarinya cuma ada milik si Jane, editornya, dan kebetulan si Jane itu pernah masuk penjara sama 5 tahun. Si adiknya ini kuliah sama profesornya itu dari forensik.
orang-orang forensik udah biasa dengan menghilangkan sidik jari atau memeriksa sidik jari atau udah peka terhadap bentuk sidik jari. Yang ketiga, di sini si pengantar surat nih, oh ya, di sini surat ini dikirimkan ke rumahnya si Jen. Rumahnya si Jen itu tanpa ketahuan. Di CCTV dengan jelas tertulis, dijelaskan yang ngantarin tukang pos seperti biasa. Tapi di berita ini, seorang tukang pos di tanggal 4 hari lalu dari tanggal 8, itu ditemukan meninggal, jasadnya di daerah jalan alamatnya Sisjen. Aku curiga yang mengantarkannya ini, orang yang mengantar ini pertama ngebunuh si pengantar suratnya, kemudian ke rumah Sisjen, terus mengantar surat ini. Seperti itu. Dan aku mengira kenapa suratnya itu gak nyampe. Terus mengarah si Daisy, oh ya nama adanya Daisy, itu tidak bisa mendapatkan surat balasan karena dia curi suratnya gak nyampe. Terus alasan cara membunuhnya, dia dapat baru surat ancaman. Terus udahlah ngancam, dia mau bunuh dong. Nah, cara ngebunuhnya pakai mana ya? Oh ini, pakai aspirin yang ada di sini karena kebetulan aspirinnya ini ada di dalam tubuhnya si Henry. Terus, bagaimana cara dia memasukkan obat ya? Padahal dia beralibi dia nggak pernah masuk ke dapur. Siapa tahu udah berbohong. Soalnya pas si profesor bilang abis dari dapur, dia nggak melihat posisi si Jen, terus tiba-tiba muncul. Itu biasanya hal alibi-alibi yang paling basi yang pernah ada. Seperti itu. Kebetulan alamatnya sama. Dia tahu, terus si Daisy juga tahu persis apa yang bisa membunuh dia. Ya, jelas keluarga dia. Terus motivasi bunuhnya. Aku nggak yakin motivasi membunuhnya itu karena duit. Karena untuk apa duit? Itu nggak mungkin. Aku sering nonton Detektif Conan dan sering nonton Detektif Conan, pasti alasannya tuh pasti nggak sesuai dengan apa yang terlihat di kasat mata. Dia mengatakan dia biar uangnya rata. Padahal aslinya adalah, kalau tebakanku, si Daisy ini adalah anak yang nggak punya orang tua. Orang tuanya udah meninggal. Si Henry lah yang jadi peran orang tuanya. Dan si Henry ini dia itu sangat sayang sama adiknya. Dan si Arya menceritakan si tukang masaknya itu yang sangat dekat dengan Henry itu mengatakan dia sangat sayang sama adik-adiknya, walaupun dia khawatir si Mark, adik pertamanya yang sangat rakus keuangan, si adiknya kedua sakit mental, takut mentalnya rusak seperti itu. Aku curiganya, terus si Henry ini kebetulan dekat sama si Jen editornya. Dilihat dari pernyataannya si Jen itu yang sangat dekat cuma si Henry, walaupun sama lainnya cuma dianggap rekan. Aku khawatirnya si Daisy ini kenapa dia membunuh karena dia coba takut kehilangan figur orang tuanya. Daripada dia sama orang lain, mending dia dibunuh aja. Seperti itu. Jadi itu alasanku. Jadi yang membunuh adalah adik perempuannya si Daisy. Dia membunuh pakai obat aspirin. Alasan membunuhnya kecemburuan, sakit mental. Oke, waktunya dibuka. Jeng 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 jeng. Siap. Oke, waktunya dibuka pembenarannya. Oke, ingat kata-kata yang bunuh Daisy. Ini orangnya. Ini yang bunuh. Gara-gara takut figur orang tuanya hilang. Mending hilang saja sekalian daripada sama orang lain. Kan biasanya orang-orang punya penyakit mental tuh seperti itu. Oke, mari kita baca jawabannya.
Tim, langsung berhenti aku. Ini orang-orangnya benar-benar orang ini aku nggak. Ini benar-benar aku nggak tahu kok bisa dia. Anjir. Ini benar-benar detektif Conan. Apa yang aku pikirkan, apa yang ku tebak, benar-benar lewat. Benar-benar lepas orang yang jauh dari pandangan. Dim, ternyata. Eh, ternyata. Oke, ini ada pembahasannya. Tapi tapi langsung to the point-nya. Ternyata pelakunya Arya Ada Bakti, si koki pribadinya. Cara tewasnya adalah kehabisan asma karena penyakitnya. Motifnya balas dendam. Aku belum baca detailnya kenapa kayak gitu, tapi shock. Benar-benar orang yang benar-benar di luar dari jangkauan. Aku dari tadi cuma ngebahas Daisy, adik-adiknya, editor sama profesornya. Aku ngesampingkan si Arya. Tapi ternyata pelakunya Arya, juru masaknya yang pertama kali nemuin jenazahnya. Padahal aku udah sering nonton film Conan, tapi gak nyangka. Saat itu sedang. Aku tiba-tiba merinding ya kok. Oke, mungkin aku pause dulu, terus aku jelasin detailnya kenapa si Arya yang bisa jadi pelakunya. Oke, abis setelah aku baca di sini, walaupun pelakunya Arya, tetap eksekusi lapangannya tetap si Daisy. Bener kan, Daisy kan yang ngebunuh. Tapi aku miss-nya di motif pelakunya. Ternyata motif balas dendam itu adalah si Daisy itu sempat ngebunuh saudara si Arya. Tapi aku nggak baca bagian itu. Aku nggak. Kayaknya aku kurang baca. Si Arya, terus si Arya itu marah balas dendam pengen ngebunuh Daisy. Mending bunuh saudara lainnya. Kebetulan kan dia terkenal kan si Henry. Terus dia mengancam Daisy, kalau kamu nggak bunuh dia, tak beritahu kamu masa kelammu, dan walaupun kamu di penjara akan kubunuh yang lainnya. Jadi mau nggak mau si Daisy ini mengikuti kata-kata si Arya. Terus seperti yang aku bilang, Daisy lah yang membeli kopinya dan lain sebagainya. Terus alasan dia berbohong di WC itu biar si Prof Charlie yang jadi dituduh dan seperti itu. Mungkin itu ya, agak aneh ya. Intinya si Arya ini tidak membunuh dengan cara membunuh tanpa menyentuh. Seperti itu. Ya, ini pembahasannya belibet banget. Semoga yang nonton paham apa sih yang aku katakan ini. Terima kasih.